Ini bukan fiksi. Ini rekonstruksi malam di mana hidup gue dihancurkan oleh seseorang yang jelas sudah melepas moral dan rasa kemanusiaannya. Jakarta Selatan, 12 Oktober 2017. Venue, gue pikir gue aman di sana dengan teman-teman gue. Gue nggak tahu kalau justru gue berada di sarang pemangsa. Pelakunya, teman suami gue sendiri. Beberapa minggu setelah dia perkosa gue, dia nikah sama istrinya di tempat yang sama. Saksi, mayat hidup yang otaknya mati karena berminggu-minggu botian setiap hari. Ini cerita gue. Gue ingat malam itu gue pakai kardigan hitam panjang dengan tank top hitam dan celana panjang berwarna merah. Santai. Tapi gue sengaja pakai lipstik merah supaya kelihatan lebih stand out. Tapi sebenarnya gue nggak perlu jelasin apa yang gue pakai sih. Siapapun nggak pantas diperkosa karena pilihan baju yang dipakai, termasuk gue. Malam itu gue ngerasa nyaman dan aman dalam perjalanan ke sebuah acara brand fashion di teman-teman gue pasti juga ada di sana. Gue nggak sadar, gue dalam perjalanan menuju neraka. Acara malam itu sudah selesai, tamu sudah banyak yang pulang. Di meja paling ujung dekat jendela ada dia duduk sendiri menatap ke arah DJ booth. Dan di pojok ada dia yang baru putus dengan pacarnya selama bertahun-tahun. Di minggu-minggu itu selalu botian setiap hari. Matanya kelihatan hampa. Hampir jam 2 pagi, gue sudah mengonsumsi beberapa gelas minuman beralkohol. Gue masih di situ karena gue mau minta tolong antar gue pulang setelah dia selesai main di DJ booth. Kebetulan gue duduk berseberangan dengan gue memutuskan untuk basa-basi tanya soal nikahannya. Tiba-tiba tangan gue dicengkram. Sakit banget. Dia gak mengajak. Dia menyeret gue secara paksa. Gue diseret melewati bagian depan DJ booth sampai ke belakang jendela di belakangnya. Gue mencoba mengerem langkah gue, tapi gue malah terseret. Gue sempat memukul kaca jendela tebal itu. Gue berusaha teriak, tapi suara gue gak keluar. Perasaan takut bikin gue cuma bisa menggerak-gerakan satu tangan gue ke arah berharap dia mengerti kalau gue butuh pertolongannya saat dia menengok ke arah gue. Tapi dia gak sadar. Dia asyik sendiri di bawah pengaruh obat. Gue pun gak berdaya karena terus menyeret gue meskipun gue mencoba melepaskan diri. 50 meter dari pesta, masuk ke kantor gelap. Cuma ada cahaya biru CCTV. Di otak gue terbayang-bayang berita pembunuhan yang akhir-akhir ini gue lihat. Femisida. Insting gue bilang, nurut atau mati. Karena gue gak tahu manusia ini segila apa. Dia sanggup menyakiti gue sejauh mana. Jadi pas dia suruh gue buka baju, dengan tangan gemetar gue buka. Gue cuma mau pulang ke keluarga gue dalam keadaan hidup. Pas dia selesai, dengan santai dia resleting celananya seakan dia cuma habis buang air kecil. Gue sempat tanya, lo keluar di dalam? Dia cuma tersenyum seperti psikopat. Lalu dia bilang ke gue, kalau lo sampai hamil, jangan digugurin ya. Bilang aja ke Mono itu anaknya. Tiba-tiba pintu digedor. Ternyata datang. Buka pintu dan jalan keluar gitu aja. Lalu masuk dengan ekspresi muka datar.
Dan gue ingat ketika keluar gue sempet teriak, kenapa gak sekalian lo pakai gue bertiga sama temen lo? Di perjalanan pulang, gue masih shock. Gue sempat bilang ke gue dipakai. Dia keluar di dalam. Gue harus bilang sama Mono. Dan bingung seakan gak percaya yang dia dengar. Jangan sih. Gak usah bilang Mono sih. Dini hari, gue masuk kamar dengan langkah lunglai. Gue melihat suami gue, Mono, lagi memeluk anak kita, Snow. Mereka tidur nyenyak, kelihatan damai banget. Sementara gue pulang membawa kehancuran.